Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan ya, karena akhir-akhir ini mulai banyak lagi yang terkena penyakit virus COVID. Jadi, Bapak harap kalian semua tetap di rumah dan jaga kesehatan. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Akidah Akhlak tentang kalimat thayyibah ta'awudz atau isti'adzah. Ta'awudz atau isti'adzah itu apa sih? Ta'awudz itu adalah bacaan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Tak ada seorang pun yang mampu melindungi kita kecuali Allah. Jadi kalau kita itu merasa takut, ragu, cemas ketika malam-malam berjalan sendiri, mau ke kamar mandi atau kemana gitu, kalau kita mulai merasa takut, itu berarti kita terkena godaan dari setan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita sebaiknya membaca kalimat thayyibah ta'awudz atau isti'adzah. Gimana sih bunyinya ta'awudz atau isti'adzah itu? Nah, bunyi kalimat thayyibah ta'awudz atau isti'adzah yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, sekarang ikuti Bapak ya untuk mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz atau isti'adzah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, maksud dari kata berlindung dalam arti kalimat thayyibah itu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Jadi, setan itu tidak akan berani mengganggu kita manusia ketika kita itu sering-sering membaca ta'awudz atau isti'adzah. Karena dengan kita membaca ta'awudz atau isti'adzah, kita itu akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setan itu tidak akan kehabisan cara untuk menggoda manusia, juga tidak mengenal waktu dan kesempatan dalam menggoda manusia. Jadi, sebaiknya kita juga sering-sering atau banyak-banyak membaca kalimat thayyibah ta'awudz tersebut. Nah, kapan saja sih kita sebaiknya mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz atau isti'adzah? Yang pertama, ketika kita akan memulai membaca Al-Quran. Setan itu tidak suka mendengar manusia membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga setan itu akan terus mengganggu manusia yang hendak membaca Al-Quran. Bisa dengan menggoda agar kita lebih banyak bermain HP daripada membaca Al-Quran, begitu. Dan banyak cara lainnya setan dalam menggoda kita. Jadi, ketika kita sudah berniat untuk membaca Al-Quran, kita perkuat niat kita lagi dengan membaca kalimat thayyibah ta'awudz atau isti'adzah. Selanjutnya yaitu ketika akan melaksanakan sholat, zikir, dan doa. Kalimat thayyibah ta'awudz dibaca ketika kita akan melaksanakan sholat, zikir, dan doa agar kita dapat melaksanakannya dengan tenang, khusyuk, dan penuh konsentrasi. Biasanya kan kita ketika sholat, akan melaksanakan sholat atau berdoa, tidak jarang kita itu tiba-tiba berubah niat kita untuk lebih bermain daripada mengerjakan sholat atau doa tersebut. Jadi, untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya kita itu membaca kalimat thayyibah ta'awudz agar dapat melaksanakannya dengan tenang, khusyuk, dan penuh konsentrasi. Selanjutnya yaitu ketika akan memulai pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan yang baik itu seperti apa? Seperti kita akan belajar mengaji, membantu orang tua, dan sebagainya. Jadi sebelum melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang baik tersebut, sebaiknya kita juga membaca kalimat thayyibah ta'awudz untuk mencegah setan agar tidak menggoda niat kita. Selanjutnya yaitu ketika sedang marah, khawatir, takut, dan ragu.
Nah, mungkin anak-anak sering malam-malam mau ke kamar mandi itu takut, minta ditemenin mamahnya atau ayahnya. Biar nggak takut lagi, banyak-banyak membaca kalimat thayyibah ta'awudz. Agar ketakutan yang dari godaan setan, itu bisa berkurang. Jadi kita menjadi berani. Sedangkan keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz itu, yang pertama, menjaga kesucian jiwa dari dosa syirik. Kemudian, menjaga pikiran dan hati dari godaan setan, lalu membuat setan tersingkir dan lari ketakutan, kemudian bernilai ibadah sunnah yang berpahala, kemudian dapat menjaga pikiran dan hati dari penyakit was-was seperti perasaan ragu, bimbang, malas beribadah, dan juga malas beramal sholih. Terima kasih atas perhatiannya dalam pembelajaran hari ini. Bila ada kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.